Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Orang semua jual-jual, kembali lagi di diskusi Batakologi yang ke-21 ya Bang ya? Ya, 21. Ke-21 di tanggal 4 ya sekarang ya? 4 menurut kalender Batak. Nah itu, ngomong-ngomong soal tanggal 4, jadi kan kita udah tahun baru ya Bang ya? Udah tahun baru nih di dalam Batak. Berarti udah setahun kita banyak melakukan diskusi, karena aku ingat pertama kali kita topiknya apa waktu itu? Kosmogram Batak. Kosmogram Batak. Nah, waktu itu aku Luna Siagian masih berposisi sebagai pendengar cantik lah waktu ada diskusi itu, datang mendengarkan cantik, duduk, kemudian nanya-nanya lah kalau ada pertanyaan. Sekarang udah di sini jadi volunteer bersama dengan pembicara kita seperti biasa Bang Yuri Sagala, yang nantinya kita akan bicara lagi semacam revisiting lah, kembali ke topik awal kita. Apa tuh Bang topik awalnya? Ya, topik kita kali ini saya beri judul Membaca Langit Batak. Ini Membaca Langit Batak ini telah kami presentasikan di KBWF tanggal 8 Juni. Pas pula itu kan 8 Juni Iya, kita ketemu kan, orang. Menurut saya itu hari yang bagus juga untuk belajar. Memang hari yang baik untuk belajar, ketemu orang-orang. Ini referensi kita yang akan kita tampilkan. Ya, teman-teman bisa melihat wilayah kita ini. Dan kami juga, saya dan Pak Oki sudah mempublish artikel. Saya beri judul ini. Ada kalender inquiry to the traditional Batak Cosmogram technical report. Jadi teman-teman yang ingin membacanya bisa mengklik link itu yang ada di slide kita. Ya? Bisa mengakses ya. Dengan itu dan referensi-referensi lainnya. Yang udah langganan lah ya Bang kita. Ya, udah langganan lah. Ini udah pasti kalau orang-orang yang sering nonton kita tuh udah tahu inilah ini. Udah tahu lah yang mau ditampilkan. Karena kan Ya. memang udah sepuh-sepuhnya lah ya kurang lebih. Benar. Iya. Ini versi 2 ya. Sudah 2. Oke. Ini tadi saya maksud itu kalau tentang langit ya. Tentang langit itu banyak hal yang disediakan di langit itu. Termasuk untuk kebutuhan hidup, seperti untuk kalender lah ada sana, ada kompas dan prediksi cuaca. Jadi kalau orang kan dulu merencanakan apa-apa, mereka bergantung ke sini, pengamatan astronomi. Jadi mereka jadi ada misalnya di daerah itu mereka mengamati bintang apa, bintang Waluku dikasih nama, atau bintang banyak anggrek ya, mereka untuk memulai musim tanam, entah apalah. Ini kebanyakan di Nusantara mereka mengamati begini. Di Biak Numfor mereka mengamati ini Scorpion dan Scorpius dan Orion. Mereka kasih nama di sana, menurut bahasa mereka dibilang Komangguandi dan Sawakoi. Jadi itu mereka pakai untuk kebutuhan ini. Jadi dipakai ini untuk pertanian, berburu, aktivitas kelautan, bahkan berperang. Jadi mereka pakai. Kalau di Batak itu ada referensinya. Jadi teman-teman lihat sudah di depan. Ada tentang panina bulun di situ untuk merencanakan perang. Memang berarti gaya hidup orang Batak itu memang banyak bergantung pada pergerakan langit ya. Pergerakan langit, pengamatan astronomis ya. Jadi itulah di cacat pergerakan itu nanti mereka ada bagi-bagi itu dalam waktu tahunan, ada dibagi lagi tahun, dibagi jadi bulan, dibagi lagi menjadi hari, atau mungkin jalan jam dia. Jalan jam akan nanti ada di Batak dikenal nanti 20 ombas namanya, ada 20 ombas dalam sehari. Mulai dari Bisang Mataniari, Pangului, terus lagi Pos Mataniari, terus lagi Kos Mataniari, ada itu dibagi-bagi begitu. Sampai modong, sampai datang pencuri pas begitu dan seterusnya. Ada gitu-gitu ada. Dikasih nama ombas-ombas begitu. Jadi inilah pengetahuan ini nanti mereka terus mencatat dari generasi ke generasi.
dicatat ke generasi. Jadi itulah nanti disebut namanya kosmogram, nanti kosmogram untuk pencatatan benda langit ya. Jadi kebanyakan dulu kan orang tahu-tahu kayak gini, biasanya itu ada orang tertentu itu. Orang tertentu, dukun, saman. Ya. Saman yang gini. Jadi kalau orang mau merencanakan apa, mereka datang kepada shaman, pada dukun. Kapan kami baiknya untuk tanam, kapan baiknya untuk ini, dan seterusnya. Ya. Jadi di kosmogram mereka mencatat tentang kosmogram. Jadi itu maksudnya adalah gambaran dalam semesta. Iya. Jadi kan kosmos dunia, gamma karakter tertulis. Terus lagi sesuatu yang digambar, grafo itu menulis mengikis. Jadi lengkapnya adalah pendeknya adalah gambaran dalam semesta. Iya. Contohnya direksinya gambaran dalam semesta. Kalau mau dipanjangkan lagi, kosmogram itu merupakan gambaran literatur yang diatur dalam pola periodik yang ditampilkan oleh benda-benda langit seperti ada matahari, bulan, planet, meteor, bintang dan galaksi serta gugusnya. Seperti contoh kosmogram kalau gitu apa aja, kalender kosmogram. Apalagi tabel efemeris itu juga kosmogram. Jam dinding juga kosmogram. Oh. Kalau dasar dari sini. Nanti kan orang merencanakan, karena orang merencanakan itu, misalnya kan dikira-kira jam 6 sore, bentar lagi gelap nih. Oh Matahari terbenam lagi. iya. Nangkap aku bang. Sudah menduga-duga gitu. Jam 6 begitu, nanti jam 6 gelap. Misalnya kan apa matahari terbit, matahari terbit, segera aku kerja. Iya. Orang itu merencanakan gitu. Iya. Nah, ini kan kalau berbicara tentang ini kosmogram ini, tentang pergerakan benda langit, itu ini kan ada gambar di sebelah kanan itu tentang dua model, geosentris dan heliosentris. Ini ada yang lebih dulu ada yang sudah ada duluan. Ada yang kemudian direvisi, yang sekarang kita percaya adalah heliosentris. Ini yang kita percaya. Tapi mau apapun itu, baik heliosentris, geosentris, ini mau mengatakan bahwa benda langit itu bergerak. Iya. Mau mengatakan benda langit itu bergerak. Contohnya ini baru ada berita dalam seminggu ini, saya dapat berita dari Kompas itu, bagian Kompas mengatakan ada 6 planet segaris. Di tata surya kita ya. Ada 6 planet yang mati dari bumi. Bilang namanya konjungsi agung. Oh. Seram namanya. Sekali. Seram sekali. Ada Merkurius, Jupiter, Neptunus, segaris itu posisinya. Oh iya. Wah, Dibilang keren banget ya. konjungsi agung. Ngomong-ngomong soal pergerakan benda langit ya bang ya. Iya. Nah, itu juga kalau bisa dicatat, itu pun bisa juga dicatat di kosmogram. Tapi kosmogram yang kita pegang selama ini bukan untuk itu. Iya. Untuk fase bulan biasanya ini. Untuk fase bulan kosmogram kita. Ya, itulah tentunya ya kosmogram tadi. Jadi tentang kalender kelas salah satu yang saya masih itu ada 3. Ada 3. Yang pertama namanya kalender Surya. Surya itu maksudnya matahari. Iya. Itu biasanya contohnya kita tahu adalah kalender Gregorian. Biasa kita pakai itu. Iya, yang biasa orang-orang pakai lah ya. Bisa pakai. Kalender Gregorian ini kan revisi nih dari kalender Julian. Sama Paus Gregorius ke-13 yang itu dari bulan Oktober itu dihapus 11 hari. Hari ini tanggal 4, besok tanggal 15. Nah, lompat dia berapa hari hilang ini? 11 hari hilang itu. Hari tanggal 4, besok tanggal 15. Tahun 1582. Itu contoh yang revisi kalender ya. Itu sudah sekali direvisi situ. Kemudian lagi ada namanya kalender Chandra. Kalender Chandra itu fase bulan. Ini ada banyak di dunia. Salah satunya umum dipakai ini adalah kalender yang dipakai oleh teman-teman muslim. Iya, Hijriah. Hijriah. Ini dibilang satu kali perputaran bulan itu selama 29,53 hari. Dari situ kembali lagi situ 29,53 hari. Ini teman-teman muslim biasa pakai ini untuk hari raya mereka. Seperti nanti mendekat ini hari raya Kurban. Idul Adha. Itu nanti mendekat. Mereka itu berpatokan kepada kalender Chandra. Ada lagi namanya kalender Chandra Surya. Chandra Surya ini dipakai 2 hal ini, matahari dipakai, bulan dipakai. Ini umumnya 12 bulan ya. Umumnya 12 bulan. 12 bulan, tapi sewaktu-waktu bisa 13 bulan. Oh. Sewaktu-waktu, nggak sering ini, sesekali aja. Contohnya kalender Ibrani, yang dipakai sama Yahudi itu, sama kalender Cina. Oh ya.
mereka pakai juga kalender Canda Sugi ini. Kalau contohnya pemakaian ikan ini, contohnya untuk perayaan Paskah, itu mereka ada patokannya juga. Kalau salah saat vernal equinox dan saat musim semi nggak salah itu. Iya. Itu perayaan Paskah mereka. Mhm. Jadi saat itu vernal equinox sama musim semi. Mhm. Itu penggunaan di Yahudi. Jadi itu juga kan kalender ini perencanaan apa? Termasuk juga di sana perencanaan ritual Mhm. juga direncanakan. Perencanaan apa tadi? Perencanaan musim juga kan itu karena apa namanya Canda Sugi ini juga menyesuaikan juga dengan musim karena dia sugi ada sana. Iya. Karena sugi itu disesuaikan dengan musim. Mhm. Jadi bentangnya di situ aja tuh nggak jauh melenceng seperti kalender Chandra. Kalender Chandra kalau kita bilang kan kapan ke 1 Muharram saat musim apa nggak ada jawabannya. Nggak ada. Tapi kalau misalnya kalender kalender yang menggunakan ini, contohnya Cina kan, biasanya nggak ada selama ini. Kalau akhir bulan 1 ya bulan 2 selama itu begitu. Mhm. Itu Antara itulah ya. Antara itu. Tanggal-tanggalnya. nggak berubah dari situ, sila gitu aja. Mhm. Itu contoh kosmogram satu, Mhm. contoh salah satu kosmogram. Jadi ini karena kita bicara kosmogram Batak, saya cerita tadi sudah kosmogram Nila Bataknya ya. Iya. Nila Bataknya dulu. Mereka ini kita perhatikan dulu bahwa geografis Batak itu daerah bergunung. Mhm. Nanti lebih lengkapnya bisa teman-teman baca tadi tulisannya buku Tuan Kurau Mhm. tentang apa namanya dan orang Batak yang tentang orang Austronesia, Austronesia. bukan Austronesia, Proto Melayu. Proto Melayu. Oh iya ya, Proto Melayu. Proto Melayu yang ditekan dari Asia, Hmm. ditekan dari sana itu dari Asia, dari Mongol ditekan sampai ke Sumatera. Aha. Itu kondisi mereka di sana itu daerah yang bergunung. Ditekan dapat daerah pantai itu bukan itu mereka nggak suka. Nggak senang. Nggak senang. Nggak suka. Naik ke atas, naik ke gunung. Ditekan lagi sampailah ke Sumatera. Hmm. Ditekan sampai Sumatera. Jadi mereka mencari lagi tempat yang bergunung, dapatlah daerah Pusuk Uhid. Ah. Daerah Sanjung Mula ditekan begitu menurut Tuan Kurau, begitu perlindungan. Jadi karena bergunung itulah, jadi karena daerah bergunung itu kan di sana mereka kerja itu sebagai petani. Mhm. Ya tentu dibawalah kebiasaan sebagai petani itu lagi. Mhm. Jadi kalau mereka petani, dia punya ladang. Mhm. Ladangnya, ngurus ladang harus ya mengandalkan cuaca yang bagus lah ya kan. Ngurus ladang harus menggunakan cuaca yang bagus Mhm. supaya bagus tumbuhannya gitu supaya bagus. Diaturlah cuacanya kapan waktu tanam itu diatur gitu. Jadi di sinilah nanti ada tadi saya sebut di depan ada namanya saman. Mhm. Di Batak juga ada namanya saman itu. Datu. Datu. Nah, aku ingat itu. Datu. Ah. Mereka akan ditanya ini. Opung kapan kami tanam opung? Mereka bertanya itu. Mhm. Minta orang di situ. Jadi kalau datu ini kan salah satu dibilang datu ini ada barang apa namanya barang dandalannya datu ini. Apa? Mustahar. Oh iya ya. Ini kalau bahasa Jerman dibilang Zauberbuch namanya. Zauberbuch, datu itu Zauber dokter. Oh, oke. Apa namanya kayak pustaka inilah kitabnya itu. Mhm. Ada lagi malah istilah dulu itu pagjaha di bibu pustaka di tolongan. Apa tuh, Bang? Pagjaha di bibu saya mengatakan orang yang punya kitab di sini Mhm. di kongkongnya kitab, Ah, mulut tinggal bacain aja. oke. Oke. Itu orang sakti itu. Oh, oke. Dulu tentang apa gambaran tentang Batak. Jadi tentang apa cendikianya situ ada. Jadi datu ini pun ya mereka juga ditanya bukan masalah obat-obatan aja ya. Mereka bukan cuma obat-obatan aja. Mereka juga ditanya waktu yang baik, bahkan diminta juga poda dan lain-lain. Jadi istilahnya kalau untuk perencanaan ini ada 2 metode yang mereka pakai. Yang pertama adalah mengamati panen dahulu. Mhm. Yang kedua namanya membaca perhalaan. Mhm. Perhalaan itu yang orang sebut namanya kalender Batak. Jadi saya mulai dulu yang pertama namanya panen dahulu. Digambarkan seperti ular, seperti naga begini. Mhm. Jadi mereka berevolusi setiap 3 bulan. Ya apa namanya bergeser setiap 3 bulan. Ini ada tonggo-tonggo di sini. Bisa dibaca ya. Mhm. Ada tulisan di sini. Ujo utonggo pangaluali salino pun panena bolon na gumuring sehari setahun humusok sehari 3 bulan dan seterusnya. Mhm. Yang bergerak di sekali 3 bulan yang apa namanya yang berputar itu sekali setahun, Mhm. bergerak sekali 3 bulan. Oke. Jadi inilah mereka juga salah satu pakai ini untuk merencanakan sesuatu.
Jadi pindah apa namanya itu? Pindah akan nanti dia setiap 3 bulan. Jadi mengikuti ada namanya mata angin ya. Puba Anggoni Dang Sinan Nariti Pastima Manabia Utara Irisana. Itu 8 mata angin, itu nama mata angin. 8 sudut. Jadi ada itu yang menurut barat, Puba itu timur ya. Atau Abisara dibilang istilah nama lainnya. Jadi yang pertama, yang kedua ini metode yang kedua ini panggalan ya. Ini panggalan ini mereka ada 30 hari dan ada 12 bulan. 30 hari dan 12 bulan. Ini nama-nama harinya. Nama hari bisa teman-teman lihat di layar itu. Jadi mereka punya ada kita punya itu 30 hari dinamai. Oh, 30-30 nya ada namanya ya? 30 ada namanya. Buset. Biasanya kan kalau kita yang kita pakai hari itu cuma 7 namanya. 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Cuma Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. lagi. Minggu, Senin. Terus mutar lagi. Mutar terus. Kalau dibatas sampai 30 itu namanya tuh. Oh, oke. Kelihatannya mirip bahasa Sanskerta ini nama-namanya. Mirip bahasa Sanskerta. Aditya. Mirip ya. Nah, contoh sekarang kan di tanggal 4 ini. Jadi Nama sekarang lagi apa? itu muda. Muda. Tanggal muda. Muda. Ah. Ada nanti muda di Holong, muda di Mangado ada itu. Oh. Tapi ya. masih yang keempat namanya muda di otak atau yang panjangnya. Mhm. Sedangkan bulan itu ada 12. Tapi kenapa ada kenapa mas ini? Bulan ke-13 keadaan dalam tahun kehabisan. Ini nggak selalu ada. Seperti tahun yang baru kita lalui ini. Iya. Seperti tahun yang baru kita lalui itu berjalan 13 bulan. Oh. Kan itu. Oke, ya kemarin itu 13 bulan ya? 13 bulan. Kita mulai di Mei, ujungnya di Juni. Oh iya benar. Ya. 13 bulan. Bulan Lamadu. Dia kemarin itu ya. Ya. Itu nggak selalu ada itu. Ada waktu tertentu nanti saya tunjukkan. Kenapa tentang ini? Ini karena karena hari-hari ini sesuaikan dengan fase bulan tadi. Ini banyak kalender seperti ini dia. Banyak kalender seperti ini. Jadi contohnya Batak juga memakai bulan juga. Ini tadi saya tampilkan saya tampilkan di depan ini ada fase-fase bulan dari paling kecil menjadi penuh, kemudian kecil lagi. Ini dari sampai dia bangun sampai waking crescent lagi. sampai kembali ya sampai muncul bulan sabit kecil. Itu pemulanya. Itu dikatakan sama Utagalu, dikatakan bahwa sadado bulani alai asing-asing guarna alani pangalahona. Ya pangalahonai ima. Bulan Sasabi, bulan Tula, bulan Mate. Ima nagabe pangguruan ni tiki doho padan nani suwaton yakadaru. Artinya, Baru mau aku tanya bang, artinya? buanglah sampah pada tempatnya. Bukan. Bukan. Artinya, bulan itu satu, tapi namanya banyak. Itu karena perilakunya. Oh, oke. Perilaku maksudnya fase ya. Iya, fase. Fase ya. Bulan itu satu, tapi namanya banyak karena fasenya. Yaitu bulan sabit, bulan purnama, bulan mati. Itulah menjadi penanda waktu dan perjanjian pada pangguran tiki dok pada penanda waktu dan perjanjian yang disuratkan, yang ditulis oleh para datu. Jadi itu patokannya. Dan ini ada 30 hari ini direncanakan ini sebelah kanan ini. Ini kami ambil dari literaturnya Tobi. Ini ada ditandai situ hari-hari yang baik dan hari-hari yang tidak baik. Ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. 1 sampai 3 tidak boleh mengadakan perayaan kecuali orang-orang tertentu. Kecualinya itu apa tuh maksudnya, Bang? Ada orang tertentu, misalnya kan yang kena di perutnya hala itu. Itulah bagian kecualinya. Sampai sampai 15 itu ada sampai 15 ini ada tabelnya sebelah kanan, sebelah kiri dia. Ini direncanakan ini, ada perencanaan ini untuk merencanakan sesuatu nih. Ini biasanya kan kalau kenapa ada begini, ada hari baik hari buruk, karena itu komunal masyarakat itu. Kalau sendiri ya suka aku mau ngapain kan, kapan aku mau aku mau ini, kapan aku itu. Tapi karena kita nggak sendiri, kita berhadapan dengan hierarki aja atau apa segala macam, ya kita harus sesuaikan juga. Karena ada mungkin ada orang nggak senang, tak bisa putus atau segala atau apalah. Oke. Ya, Aku ingat sih waktu itu juga kau pernah bahas ini kan Bang di waktu pertama itu tuh. Jadi ini sebenarnya menyegarkan ingatanku nih Bang. Itu yang pertama. Yang kedua ada agenda tertentu inilah. Agenda tanam, agendanya menabur benih, agenda memancing, agenda berperang. Nah, ini juga yang kedua.
Itu karena dua ini biasanya itu. Kenapa ada hari buruk, ada hari baik. Kemudian, nah ini, karena kan kita juga berpola ini membaca langit ini kan, ini bisa teman lihat ini ada suatu fungsi di sini, fungsi W, rumus membaca langit kan, membaca langit. Ingat, kondisi langit di suatu tempat dengan tempat lain itu bisa berbeda. Itu makanya dia sangat berpengaruh kepada posisi. Sangat berpengaruh kepada posisi. Ya, makanya kalau orang nanya astrologi pun ditanya kau tempat lahirnya di mana, karena pasti langit di sebelah sini sama sebelah situ beda kan. Bisa juga itu. Atau karena kan kita sekarang berada di mana, tengok posisi langit itu bisa macam-macam itu. Bisa apa? Contohnya kayak pasti ingat itu kalau yang perayaan Idul Fitri itu. Perayaan Idul Fitri atau Lebaran kan masih ingat itu kan, yang di Arab Saudi dengan Indonesia bisa beda harinya. Oh iya, karena apa sih, nyari hilal ya? Hilal. Itu kan juga mengamati langit kan? Mengamati bulan. Atau lagi yang baru ini terjadi, gerhana bulan. Bukan. Gerhana matahari. Matahari. Gerhana matahari, full solar eclipse bukan kalau nggak salah. Benar. Yang di Amerika itu. Iya. Kan Nggak ada nampak kayaknya di Indonesia. Indonesia nggak nampak. Karena malam sih. Iya. Karena matahari memang siang-siang itu lah Iya. pengaku tadi. Atau di daerah siang itu, atau di daerah siang ada yang dapat sebagian, ada yang dapat penuh. Oh. Ada itu. Itu beberapa coba tadi kan contohnya yang dapat penuh itu di Mazatlan, Meksiko, New York di Amerika Serikat, dan ada juga yang dapat penuh. Itu kan waktunya berbeda juga. Iya. Duluan yang dapat daripada ini kan karena begak itu dia. Karena dia begak begini bulan itu. Ada juga yang dapat sebagian. Saya dapat 97% aja, 91% aja. Atau yang nggak dapat penuh lah, nggak 100% didapat. Itu berpengaruh kepada apa ya? Tempat. Ya, jadi latitude longitude-nya itu ya yang dirumusin Benar. ya. Atau juga masalah tentang hari. Ini mungkin kalau ini kan sekarang kita hari apa ini? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Oke, sekarang hari Selasa. Mungkin tempat lain dia masih hari Senin tuh. Iya. Atau mungkin cara mendefinisikannya hari berbeda. Bisa juga cara mendefinisikan hari. Karena sekarang kita mendefinisikan hari lewat tengah malam. Itulah ganti hari. Ada orang mendefinisikan hari setelah matahari terbenam. Oh, iya. Ada juga itu. Jadi kalau ditanya kapan kita jumpa hari Senin ya, misalkan ya, contohnya kita jumpa hari Senin ya. Senin yang mana ini? Oke. Jadi harus ada kesepakatan gitu ya. Ya, tentang ini saya di paper kami menampilkan, kami menyebut ini bahwa kalender Batak itu adalah kalender Candratara. Saya menggunakan Sanskrit tadi. Oh, pakai Sansekerta. Jadi kombinasi antara Oke, tadi kan Surya, matahari. Surya, Chandra. Surya, matahari, Chandra, bulan. Kalau Chandra Tara ini apa nih? Sebenarnya karena ini kan tadi sudah kita tahu bahwa kalender Batak ini dia mengamati bintang. Kemunculan bintang Scorpius atau menurut istilahnya Siala Poryama. Iya. Muncul dia. Makanya kan ada pengamatan bintang. Iya. Saya cari kan sekretanya, saya pilih kata Tara. Oh. Jadi Tara itu masuk bintang. Oke. Saya pakai istilah ini. Jadi kalau coba nanti teman-teman cari ada itu ya pada daerah Timur Tengah yang menggunakan kalender yang dia sistemnya sidereal. Oh iya, aku tahu. Itu bintang itu. Oke. Dia menggunakan bintang juga. Tapi letak bintang relatif ya terhadap matahari. Atau letak bintang itu pengamatannya. Jadi kami pakai ini, kami sebut lagi kalender Batak ini dia salah satu menggunakan dia Candratara. Jadi itulah karena dia mengamati bintang. Jadi misalnya karena orang Batak itu bergerak di bidang pertanian, mereka ya kebanyakan itu menggunakan perlu juga musim di sana. Dan juga ada pengamatan bulan di situ kan. Iya. Jadi setiap bulan dia mirip juga dengan Nigeria. Mirip dengan Nigeria tadi kan ada teman-teman lihat tadi itu Tula. Iya. Tula itu kan bilangnya bulan purnama full moon. Kalau Jerman bilang full moon. Itu bulan Tula itu full moon. Berarti berarti yang pertama itu ya masih kecil berarti. Iya. Berarti ya karena gini saya ingin apa?
ada kalender yang permulaan bulannya itu saat matahari penuh, saat bulan penuh, bulan purnama, itulah permulaan awal bulannya. Nah, kalau itu permulaan bulannya, kalau di kita ini kita seperti Hijriah juga, mengamati hilal mulai bulan Sabit tipis itu yang muncul. Muncul bulan Sabit tipis. Jadi dimuncul ini setelah matahari terbenam yang pengamatannya. Setelah matahari terbenam. Jadi itulah tentang unsur candranya. Unsur taranya atau suryanya itu mempertimbangkan musim dan perubahan iklim. Itu diperhatikan. Jadi karena inilah ada koreksi di sana. Koreksi yang dilakukan adalah menambahkan bulan ke-13. Tadi kalau koreksi kalender Julian adalah mengurangi 11 hari, dan juga memang sedang berjalan ini kita setiap bulan Februari kan tambah 1 hari selama tiap 4 tahun. Tiap 4 tahun itu. Tiap 4 tahun. Jadi pasti mereka mengkombinasikan ini. Kalian tahun Chandra, tahun Surya dikombinasikan. Jadi perlu juga ini untuk masa tanam. Jadi habis tanam nanti mereka ada upacara nanti namanya habis panen, sebelum memulai lagi masa tanam, ada namanya dibilang Mangasetaro. Oh, oke. Ini Mangasetaro. Saya kutip dari dari Monsinyur Sinaga. Monsinyur Abi Sinaga yang beliau sudah meninggal tahun 2020. Saya kutip beliau. Oh, oke. Jadi tentang kalender Batak ini saya tampilkan di sini. Ini saya kutip catatan orang ini. Catatan Winkler ini makalah berbahasa Jerman, tak bisa saya baca. Nanti susah bacanya, saya terjemahkan saja. Jadi saya terjemahkan saja. Jadi permulaan tahun barat itu dimulai saat konstelasi Orion menghilang di barat. Sementara Orionnya hilang di barat, Scorpiusnya naik di timur. Oke. Bersamaan itu sebersamaan. Jadi terjadilah di bulan Mei begini. Bulan Mei saat itu juga bersamaan dengan itu muncullah bulan Sabit tipis, kan seperti Muslim juga dia. Iya. Seperti Hijriah. Jadi ketika bulan Sabit yang tipis, ketika bulan Sabit yang sempit muncul di langit malam segera setelah matahari terbenam melewati garis dan seterusnya. Jadi bersamaan itu pengamatan pada saat matahari terbenam. Itu plusnya. Jadi bagaimana bentuk bintang Scorpius dan bintang Orion bisa ditengok di layar kita. Bisa ditengok bagaimana Scorpius atau Siala Poryama atau si Poryama pendeknya sama Siala Sungsang dapat kita lihat di layar ini. Jadi terbenamnya Orion, naiknya Scorpio. Iya. Oke. Jadi inilah berdasarkan bentuk siapa itu catatan dicatat oleh Huta Galung. Ada sampai dikasih tahu begini. Di Pornako Nisi Poryama di Sima di Suan Eme dot Galung Asaramos Paguena. Nah, itu kan pengamatan itu. Jadi waktu naiklah si Poryama adalah waktu yang baik untuk menanam singkong dan padi supaya buahnya bagus. Itu dia. Jadi sebenarnya ini yang kita harapkan itu kosmogami itu, penelitian itu. Jadi supaya bukan dihubungkan dengan hal magis. Untuk kebutuhan seperti ini. Walaupun itu bisa dilayani juga. Iya bisa. Cuma kan ya itulah jadi kayak semacam tanda sekarang kita melakukan ini, sekarang kita melakukan ini. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang mistis ya. Hal yang begitu. Sama ini kan kekecewaan dari Winkler juga, mengatakan kami kecewa dengan datu saat ini. 1913 ngomong kayak gitu. Kami kecewa dengan datu saat ini. Mereka tidak mempunyai ingatan lagi tentang masa lalu. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk melayani permintaan ramalan. Oke. Melayani tahayul. Itu dikatakan Winkler. Gimana lagi kalau sekarang gitu ya? Itu 1912 sekarang kita nggak tahu lagi apa yang kacaunya kalender ini sekarang. Ya makanya kan sekarang ini kan usaha abang juga kan melakukan preservasi ini, mengembalikan lagi. Ya coba lagi kalender tradisional Batak gitu loh. Kita coba lagi. Kembalikan inilah satu pengamatan saya menggunakan stellarium ini. Ini tahun 1912 ya. Ini catatan Winkler ini. Jadi saya arahkan ke kota ke desa kesayangan kita semua karena di situ titik nol peradaban Batak. Cianjur mula-mula. Ini saya mulai di sana. Saya setting di sana.
Jadi terlihat di sana bahwa saat matahari terbenam nanti Scorpius semakin naik. Iya. Jadi itu fase bulan kan ada itu, fase bulan baru itu. Fase bulan baru ini sudah kepanjangan ikut hari ini. Karena kan udah sampai terbenam di ufuk dia. Karena kan dia mati itu kecil itu, bulan sabit kecil itu. Nah, itu dia mati, itulah pengamatan bulan sabit kecil itu dimulailah tahu artia si Pahasada. Artia si Pahasada, artia mulanya hari si Pahasada mulai di bulan. Itulah pemulanya tuh tahun 1912. Dan ini yang tahun lalu ya. Tahun lalu ini. 20 Mei 2023. Mula-mula. Sesaat setelah matahari terbenam. Jadi makin apa? Jadi pengamatannya itu kan di atas ufuk itu. Iya. Nah, jadi kalau dia tenggelam berarti dia apa dia? Malah kadang kalau MUI itu yang mempunyai syarat lagi ketinggian hilal berapa derajat gitu kan ada lagi. Iya. Supaya bisa dia mati. Ada BK patokan begitu. Jadi udah gelap dia kan? Iya. Udah gelap. Inilah pengamatan tahun lalu. Tahun baru yang lalu ini. Iya. Nah, ini sekarang. Nah, inilah dia yang kita sedang jalani ini. 7 Juni lokasi Sanjung Mulana setelah matahari terbenam. Ini dia apa? Jadi kita mengamati Scorpius yang muncul duluan. Karena ini ada bulan ke-13 karena dia belum seperti saat tahun baru itu. Tahun baru itu kan harus terbenam dulu si Jala Sungsang. Iya. Si yang menaik. Si Orion itu harus tenggelam dulu. Nah, itu syaratnya dan bersama itu bulan baru juga. Makanya itu kita pakai istilah namanya kalender Candratara. Lunar Star itu di judul kita ya. Lunar Star saya pakai istilah Indonesia Candratara. Oh, diterjemahkan ke Sanskrit lah biar sama kayak ada Chandra, ada Surya gitu kan. Ada Surya, ada ini teman-teman dari situ kan ada fase bulan juga kita lihat itu. Jadi sini ada hal baru yang kita dapat di sini. Yang ada hal baru. Updated knowledge dari tahun memang ya. Update-nya ini, update knowledge-nya. Jadi saya coba ini kan saya tarik ini. Saya unduh ke belakang, saya tarik ke depan. Ternyata kan karena kita muncul bulan baru itu dia seperti 2 bintang tadi, dua konstelasi tadi, plus salah. Muncul bulan baru dan 2 konstelasi tadi. Iya. Itu kita katakan pengamatan saat matahari terbenam. Saya tarik begini ke depan ke belakang. Rupanya ini seperti siklus meton. Siklus meton itu periode 19 tahun. Oh, oke. Periode 19 tahun. Setelah fase bulannya sama, Pak. Jadi artinya hari di lunar dengan hari di solar sama. Jadi rentang 19, jadi dia sama, siklus 19 tahun. Dalam rentang 19 tahun berarti dalam 19 tahun terdapat ada 235 bulan menurut fase Chandra ya. Ada 235 bulan dalam 19 tahun. Biasanya dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, artinya dalam 19 tahun terdapat 228 siklus bulan. Dalam 19 tahun ya, ini kan dalam sepanjang apa bumi berevolusi begini, itu ada 235. Sementara kalau kita bikin bulan biasa itu 228. Oke. Berarti gimana? Ada selisih 7 bulan dalam 19 tahun. Iya. Dalam 19 tahun ada selisih 7 bulan. Berarti kita selipkanlah 7 bulan ini di 19 itu, di 19 tahun di situ. Oh, jadi makanya tahun Batak itu ada kabisatnya ya? Iya, dan mana itu 13 bulan, jadi 1 bulan yang dari 7 bulan hilang itu 1 bulan yang disisipkan lah di tahun itu. Ada sisipan lebih. Sebenarnya ini mengamati bukan di kalender Batak khususnya ini awalnya mau coba. Kita di kalender apa gini yang begini, yang ada Islam yang menyebut siklus meton di kalender Ibrani itu. Oh, oke. Batak juga begitu ternyata. Batak pun juga begitu ternyata. Nah, jadi itulah dibuat koreksi. Tadi koreksi yang dilakukan adalah 7 bulan itu disisipkan tadi. Jadi untuk koreksi tadi ya. Berarti dalam 19 tahun disisipkan 7 bulan. Berarti bulan kabisat terjadi setiap 2,7 tahun. Oke. Setiap 2,7 tahun ada bulan kabisat. Ini seperti Cina. Tak kayak mana aku bisa nyambung. Ya, aku lagi mikir dulu Bang ini. Ya. Oh, gitu. Apa sih ya? Enggak, kompleks gitu. Jadi bukan cuma kalau yang lain kan cukup straightforward ya menurut aku ya. Kalau misalnya Gregorian langsung 12 bulan begitu aja kan. Tiap 4 tahun tambah 1 hari gitu kan, tambah 1 hari.
Tapi kalau ini tuh ada berbagai pertimbangan menariknya itu ya, ada berbagai pertimbangan. Iya. Lalu kemudian matematikanya pun juga, oh ini berarti harusnya ada 7 bulan yang hilang, ini harus diapakan, ini harus disisipkan gimana. Polanya tuh seperti apa, Bang? Polanya Kan ini- buat tiap 2,7 tahun kan. Tapi kan 2,7 tahun tuh Ini dia, ini mau aku bilang gini, 2,7 tahun. Nggak ada 2,7 tahun. nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itulah makanya kita pas apa namanya memainkan kita. Tapi ya, Ibrani itu sudah jelas tahunnya. Nah, Mereka akan menyebutkan pola ini, pola 368 ini tahun-tahun sudah ada. Mereka sudah di tahunnya bernomor. Tapi masalahnya Batak nggak bernomor. Jadi aku tutup nomor itu, ya main coba dia lah simulator ini. Ku coba aja lah simulator. Ku tandai lah tuh gini-gini. Rupanya begitu juga dia. Ada pola 3, 6, 8, 11. Pola ini ada. Oke. Pola ini ternyata Jadi kalau tahun ini kita nggak ada bulan kabisat ya? tidak ada. Tidak ada, tahun baru ini nih. Jelas itu tidak berentet itu. Ah, Berarti kan kemarin sudah kita kabisat, tentu tahun ini tidak. ya, Tahun sebelumnya pasti tidak lagi. iya. Karena kan nggak berentet dia itu, nggak Ya nggak berentet, jadi 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 Ya, gitu ya. artinya disisipkan dia setiap 2 atau 3 tahun. Iya. Itu sisipkannya. Inilah teman-teman lihat di layar kita ini pola-polanya ini ya. Nah ini silakanlah Ah. diamati sendiri Amati kawan-kawan. baik-baik ya, ini saya tandai yang warna biru ini, yang warna biru yang nggak beda ini ya. Itu yang 13 bulan. Kan pola tetap itu, tetap ya. Iya. Kan, kayak saya buat tabel ke samping gini, bukan saya panjangkan ke bawah, tapi saya buat ke samping ya. Aha, Itu kan berjarak 19 tahun itu. iya. Ada berjarak 19 tahun dia apa namanya yang begitu. Aha, Kan tengok ke samping itu kan 19 tahun. iya. Berjarak seperti itu ya. Oke, menarik kali ini, menarik. Menarik kan? Menarik banget. Tapi agak bikin pecah juga kepala nih dengan hitungannya banyak ya kalau bikin hitungan seperti itu ya. Pastilah. Ada hitungan itu apa? Ini pula belum hitung banyak ini. Belum coba apa, tapi masih saya main kalkulator aja ini. Oke. Main kalkulator apa bukan kalkulator sih. Simulator. Simulator Ah. itu aja sebenarnya. Belum. Ada teknologi baru nggak Bang yang dipakai dalam menyusun kalender Batak tahun ini? Ya kemarin kami apa namanya kepikiran untuk mencoba itu buat teknologi kayak converter gitu kan, bukan converter, iya kebik itu tanggal sekian di sini sama dengan apa, tapi masalahnya tuh belum apa masalahnya itu belum bisa untuk agak ganggu dia, itu tidak bisa, masih agak ganggu dia. Jadi lagi dicoba itu, lagi coba pikirkan itu. Lagi coba pikirkan itu, inilah polanya. Pola ini saya bandingkan dengan beberapa kalender. Ini dengan beberapa Gregorian, Hebrew, Hijri, Chinese, Balinese, dan Batak. Batak. Ini juga ada beberapa, kami bandingkan beberapa kalender di sini. Jadi masih apa namanya kan tadi pertanyaan inquiry, itu inquiry. Jadi apakah kalender Batak ini lunar star atau lunar solar? Juga pertanyaan lagi kami. Jadi kami bertiga karena di Nusantara ini beberapa daerah Nusantara ini bilang mereka mengamati bintang. Nusantara bukan cuma Batak aja begitu. Makanya pernah itu cerita apa dari Pak Oki pas kami diskusi ini cerita begini. Mereka juga bilang begitu, kami pun pakai bintang juga. Tapi bintang yang mana? Itu mereka apa namanya juga lupa di situ. Gak lupa karena mungkin ini perlu memang apa namanya pencarian literatur yang benar, perlu lagi apa namanya Kajian literatur harus banyak ya Bang. Harus banyak sekali kajian literatur ini. Ya ini lebih lengkap ya. Ya. Jadi lebih apa ya, lebih bergambar diri. lebih visual lah Lebih ya. visual. Kalau tadi kan tabel tuh. Nah, Oke, jadi perbandingan panjangnya ya. beda panjang itu. Aha. Tengok panjangnya kan yang apa itu kalender Gregorian dan Hijriah. Iya. Itu nggak ada apa namanya nggak ada begitu banyak itu apa kalatnya situ. Masih kalatnya penambahan itu. Ya kan koreksinya kalau Gregorian kan nambahin 1 hari. Satu hari aja, nggak begitu. 4 tahun tuh. Nggak begitu, 1 hari aja. 1 hari aja Ya, kan tiap 4 4 tahun. tahun. Heeh. Jadi tahun 2024 itu ada ini. 2024 ada tuh. Dia pokoknya yang kelipatan 4 gitu. 2024 kan kemarin kita 29 hari Februari. Makanya nggak ada. Nah, kalau kalender Ibrani itu ada yang warna hitam di tengah-tengah itu. Itu bulan ya. Bulan Bulan. bulan tambahan. Sebenarnya kan kalau kalender Ibrani itu Aha. bulan ada itu cuma satu sebenarnya kalender biasa.
Ini kali ini kalau dia kehabisan itu ada dia dua, makanya bilang ada ekhat sama ada sini. Oh, Iya, begitu. ini jadi yang ada hitam-hitamnya itu jadi dia bulan ya? Jadi bulan dia. Jadi Ibrani, Saka, Bali, sama Batak tuh. Iya. Ada correctional month gitu lah kurang lebih ya. Oh, sini tambahan bulannya. Heeh. Jadi ada tanda hitam di situ. Itu saya masuk itu dengan tambahan. Tambahan bulan tambahan. Bulan tambahan. Oke, menarik. Menarik. Banget, Bang. Jadi coba kami ini inilah upaya coba mengkonstruksi ulang lagi. Berdasarkan barang-barang yang ada. Ini beberapa upaya kami coba ini karena ini sudah nggak populer lagi sekarang. Iya. Karena orang berpakai kepada kalender Masehi. Aku pun baru tahu kalender Batak pas datang ke sini pertama kali, Bang. Dengar kau ngomong, oh ada kita kalender Batak. Ada kalender Batak. Belilah aku langsung waktu itu. Kali ini beli aja. Nah, ini dia nih. Oke, jadi sudah nggak populer lagi karena ya kalender Masehi dia populer. Ya, dibilangnya sebenarnya saya bukan mau bilang kalender Masehi sih, kalender Belanda. Iya. Saya mau bilang kalender Belanda ini. Ya. Karena yang kenalkan ya Ya, orang sana lah. Iya, orang sana lah. Jadi belum banyak literatur ya untuk membahas ini. Aku biasanya menggunakannya untuk kelompok keagamaan tertentu lah. Karena kan ini juga kalender padanya melekat hikmat, wisdom melekat di situ. Jadi itu juga terganggulah kalender ini. Jadi bayangkan kegiatan berubah. Banyak kegiatan yang jadi bergeser begitu. Ya inilah upaya kami mengkonstruksi kembali kalender Batak. Jadi karena kan kalender Batak tadi menggunakan versi lunar, menggunakan lunar, jadi kami pakai kalender yang menggunakan lunar juga. Itu ada kalender Jawa, kalender Hijri dan kalender Bali. Iya. Dan juga kami menggunakan beberapa data yang kami dapat, salah dari BMKG, dari NASA dan dari Sembako tadi sudah kemarin didiskusikan dengan saudara Pernah ya kita teman. soal relevansinya dengan iklim. Ya, ada kita diskusi dengan dengan Fai di sana, dengan Fausto dari sembako.net untuk kita bicarakan tadi itu tentang perubahan musim. Iya. Itu perlu juga itu pengayakan kalender ini untuk membuat dia kaya. Dan juga tentunya untuk membaca data ini jadi kami percayakan kepada yang mulia kecerdasan buatan. Kami percayakan juga kepada mereka. His Eminence Artificial Intelligence. jadi itu semua disarikan lalu kemudian diolah juga dengan bantuan AI ya. Ya, dan juga jangan lupa tadi kita pakai data-data dari pemerintah ada. Data pemerintah dan dari yang kita pegang dari mitra dari Bandung Institute juga. Iya. Ada datanya juga di situ. Dan juga kita menggunakan tadi ada alat kita. Alat kita yang terkasih. Ya, stellarium. Ya, stellarium yang tadi dipakai kita tampilkan untuk simulasi kan melihat langit di tanggal-tanggal tertentu dan di tempat tertentu ya. Itu. Jadi kami munculkan ini benda ini. Nah, inilah produknya. Inilah produknya untuk tahun ini ya. Inilah produknya. Ini dia. Ada yang update rupanya. Sudah update. Harus kuberi lagi yang baru. Harus. Tentunya apalagi ini agenda. Ya, buku agenda. Apa aja nih Bang isi dari buku agendanya? Tentunya halaman kosong ya. Iya. Namanya juga ilmu catat-catat kan. Iya. Ada juga di sini. Ini paper kita sini ada kok. Oh di situ ada ya. Ada Jadi juga kalau itu. ada yang mau baca dalam bentuk cetak, nah silakan belilah agendanya ini. Kalau tahun lalu itu kan ada kalender buat meja ya. Kalau sekarang kita kayak orang Batak pada umum ya digantung aja di dinding ya. Gantung itu jadi ikonik. Iya. Jadi itulah. Orang Batak kan semua kalender digantung. Kalender. Ada kita Itu isi meja sebenarnya. Gak ada. Iya. Jika semua orang Batak itu harus ada kalender pasti. Iya. Sama foto wisuda anaknya. Iya. Itu pasti Ada ada. pulos jadi taplak meja. Ada foto wisuda anaknya, ada kalender dinding. Itulah memang. Kalau nggak itu nggak kayak kurang rumah. Kayak kurang Bataknya. Kurang Bataknya.
Ini yang kami kerjakan bersama teman-teman di sembako.net. Jadi kami memerlukan data cuaca di sana untuk memantau ya. Terlihat ini kan ada cukup berpola, dia agak naik turun lagi gitu ya. Iya. Kelihatan dia naik itu dari pertengahan tahun ini. Datanya dari tahun 2022 sampai 2023. Iya. Ini yang kami dapat. Ini sebenarnya perlu apa? Memang ini baru pengamatan sekali, perlu pengamatan dipanjang lagi untuk memastikan Iya. pola yang lebih lengkap Iya, lagi. pola tuh kan harus bertahun-tahun gitu. Bertahun. Bang, ya. Ha-ha. Ini baru pola setahun ini. Mhm. Ini nanti ada pola setahun lagi. Ya tadi sudah kita tunjukkan yang di layar ini ya sih, yang selama setahun yang Iya. saya kerjakan bersama sembako.net. Ini adalah selama setahun ya, Iya. tapi ini per bulan. Jadi di dalam kalender ini per bulan ada profilnya, Bang. Per bulan, ini per bulan. Nah, itu diolahnya pakai apa, Bang? Ini kami minta pertolongan kepada yang mulia Artificial Intelligence. Bersama dengan data dari sembako.net. Ya, tentunya. Ah, Kami minta jadi bantuan mereka. dikombinasikan lah itu Kombinasikan. His Eminence dan sembako.net. Inilah yang diperoleh dari beliau. Oke. Ya, ini juga ada sampai berapa 12 bulan saja ya. Jangan semuanya, Ya, Bang. jangan semua ya. Ini. Sedikit-sedikit aja Sedikit spoilernya. aja. Gitu. Ya. Jadi bila yang tertarik bisa lah langsung pesan. Jadi yang produk barunya nih, jadi ada kalender di tahun baru ini. Udah tanggal muda ya sekarang ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Nah, terus kemudian ada juga agenda yang di dalamnya terdapat paper yang ditulis oleh Bang Yuri ini bersama dengan Bang Hoki Ini dia tengah di dalam ini ya, di ujung-ujung dia. di ujung-ujung. Di ujung. Jadi multifungsional lah semua produknya inilah. Ya. Nah, Bang, tadi kan kita udah banyak nih bicara soal kosmogram Batak yang baru nih, kalender Batak yang baru. Udah banyak hal-hal baru di situ. Ada soal buah banyak, buah sedikit, profil klimatologi per bulannya, bersama dengan data-data dari teman-teman kita di sembako.net, bersama juga dengan bantuan AI. Ada pula tokoh-tokoh tokoh nasional lah. Jadi banyak kan itu hal-hal baru, Bang. Tentunya. Nah, kalau aku mau beli nih, Bang. Ya Kalau kalau aku mau beli, ada nggak, Bang? ya ada ini nanti linkin anak-anak. Ini tengok ini ya. Saat nanti 1 2 3 nanti video kita yang mengapakan itu. Ya nanti dia apakan video kita biar ada kerja sedikit ya. Oke. Ya. Nah, kalau aku belinya gimana? Nanti kita WA saja. Oke. Oke deh, dah. Jadi kita udah tahu, aku udah tahu nih cara belinya nih, Bang. Semua. Oke, nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi ke-21 dari Batakologi ini. Akhir kata, pokoknya nanti kalau ada diskusi-diskusi lanjutan, dan pasti ada, tengoklah halaman Instagram kami, channel-channel sosial media kami, supaya tahu jadwal-jadwal dari live stream ataupun diskusi-diskusi kami lanjutannya. Akhir kata, mau lihat sebelum kita pamit, kita juga ucapkan selamat tahun baru Batak dari Batakologi. Horas Majua-Juah Jua-Juah.